Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke topik pembahasan kita, cara membangkitkan harapan dalam jiwa kita. Oh ya, dan mohon maaf jika ada terdengar suara-suara yang tidak mengenakan, karena saya rekaman ini pada pukul 4 dini hari. Oke, kita lanjut ke topik kita, harapan dicapai secara rasional. Ya, yang masuk akal saja. Kalau tidak masuk akal ya tidak usah. Sebenarnya harapan dapat kita kontrol, kita kuasai harapan kita itu. Berharaplah dengan yang penting-penting saja. Kalau tidak penting ya tidak usah kita berharap. Contohnya, kita pacaran nih, ya kan? Ya pacar itu dijaga bukan dirusak. Kita berharap, tentu kita ada harapannya ke dia. Berharap kita nanti bisa nikah gitu contohnya. Nah kalau kayaknya tidak bisa dinikahi wanita itu atau laki-laki itu contohnya, ya buat apa kita berharap, ya kan? Kalau dia aneh-aneh ya udah tinggalin saja gitu. Simple gitu. Jadi berharaplah dengan yang ada di dalam diri kita, kualitas yang ada di dalam diri kita, apa skill yang ada di diri kita, hobi apa yang ada di diri kita. Asahlah itu. Jadi setiap kita ada modelnya sendiri-sendiri. Setiap kita punya ciri khas sendiri-sendiri. Setiap orang itu mempunyai perbedaan, tidak ada yang sama. Walaupun ada yang sama, tidak persis sama gitu. Jadi jangan biarkan harapanmu sendiri membunuhmu gitu. Harapanmu yang membunuhmu sendiri. Contohnya ini, kamu paksakan dirimu untuk memenuhi harapan yang tidak jiwamu inginkan. Misalnya, kamu mewujudkan harapan, keinginan seseorang, sedangkan kamu tidak menginginkan itu. Itu penyiksaan atas diri sendiri loh. Iya enggak? Coba kamu rasakan itu. Jangan paksakan untuk memenuhi harapan yang tidak jiwamu inginkan. Jadi jangan biarkan harapanmu membunuhmu sendiri. Contohnya, berharap yang tidak penting. Buat apa? Misal soal game. Kita main game nih. Otomatis game itu kan pasti menang dan kalah. Itu game, permainan. Menang kalah. Itu nama permainan. Politik sama kayak game, menang kalah, ya kan? Nah, soal game, kita ke game aja, karena sesuai dengan yang kita hadapi sekarang. Chip contohnya, kita main chip nih, boom, tiba-tiba kalah, ya kan? Otomatis kita berharap ke tidak yang pasti, yang tidak. Itu tidak pasti, berarti tidak penting. Buat apa kita berharap yang tidak pasti? Yang tidak pasti itu tahu tidak? Yang tidak pasti itu kemungkinan, ada kata kemungkinannya. Itu yang namanya tidak pasti. Yang kalau yang pasti itu di sebaliknya gitu. Ini pasti terjadi itu. Nah, sedangkan yang tidak pasti itu ada kemungkinan menang, kemungkinan tidak. Nah, kamu berharap menang. Ternyata tidak. Nah, kamu masukkan di dalam emosimu.
kamu baperan di sana, bukan berperan. Gitu. Jadi tidak usah emosi dengan hal yang tidak penting itu. Buat apa main gitu. Toh cuman main game juga. Jadi masukkanlah dan jadikanlah hal-hal penting gitu menjadikan harapan. Hal yang tidak penting itu tidak usah. Dan yang penting hati-hati dengan nilai-nilai norma masyarakat. Ya dimana ada orang bijak mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Setiap masyarakat itu punya ciri dan nilai normanya masing-masing. Masyarakat ini beda loh. Masyarakat A, masyarakat B, masyarakat C. Itu setiap itu punya cara yang masing-masing. Perbedaan. Dan hargai itu. Supaya kamu tidak kecewa nantinya. Orang Arif Billah mengatakan lagi, mengalirlah, tapi jangan tenggelam. Jadi harapan perbedaannya. Kita lanjut ke apa perbedaan harapan dengan angan-angan. Harapan dan angan-angan itu berbeda loh. Harapan itu ada jalannya. Contoh gini, kita mau bikin usaha nih. Usaha dagang, kecil-kecilan. Jalannya apa? Tentu ada alatnya. Apa yang mau dijualkan? Ya kan? Nah tentu ada jalan. Itu yang namanya jalannya. Mau jual kopi, ya kan? Kedai kopi. Tentu ada gula, ada kopinya. Dan tempat airnya buat masak. Ada pelanggannya juga. Otomatis ada pelanggannya kalau kita jualnya di tempat ramai. Kalau kita jualnya di hutan, gak mungkin lah kan baru mau minum kopi. Jadi itulah harapan. Harapan itu ada jalannya. Itu pasti kita dapatkan. Gitu. Berbeda dengan angan-angan. Karena dalam Islam berangan-angan itu diharamkan, tidak boleh. Itu dalam hukum fikih. Karena kenapa? Berangan-angan itu nyanyian setan gitu. Bukan musik ya. Kalau bicara soal musik yang haram, musik yang halal itu ada pula. Musik yang halal itu yang dimana membangkitkan yang ada di dalam diri kita itu apa yang dibangkitkan gitu loh. Kalau yang dibangkitkan itu nafsu mutmainnah, nafsu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak apa-apa musik itu. Kalau yang dibangkitkan itu kebinetangan, nah itu yang tidak diperbolehkan. Dan ada orang Arif Billah mengatakan lagi, musik yang haram itu di saat sendok garpu kita terdengar oleh tetangga yang kelaparan gitu. Saat kita makan nih, sendok garpu itu terdengar oleh tetangga yang kelaparan. Itu musik itu kan sebuah bunyi sendok garpu yang bersentuhan itu kan berbunyi, terdengar oleh tetangga yang kelaparan. Itu yang musik yang haram. Itu kata orang Arif Billah ya. Nah, jadi kita kembali ke topik tadi tentang angan-angan. Apa itu angan-angan? Angan-angan itu tidak ada jalannya. Kita berangan-angan, contohnya ini seandainya jatuh lawang dari langit ratusan juta nih, pastilah bisa ya. Itu namanya angan-angan. Itu tidak boleh.
Contohnya lagi, tentang dunia perkuliahan ya. Akan wisuda nih tahun ini. Sedangkan kita di kamar aja kayak mana pula. Tidak ada usaha. Itu angan-angan namanya. Dan contohnya lagi, mau jadi YouTuber nih. Ini akan monet nih tahun ini atau tahun depan. Ya kalau tidak ada usahanya, kita tidak ngupload, kita tidak ngepost, ya kayak mana mau monet. Ya kan? Terlanjut ke penghalang harapan apa gitu. Yang pertama, emosi. Yang dimana kita merasa tidak mampu mencapainya. Ini sebuah emosi yang menjadi penghalang apa yang kita harapkan gitu. Emosi ini tidak bagus. Sebaiknya dibuangkan dan dihilangkan. Merasa tidak mampu, merasa apa lagi? Merasa tidak penting, merasa rendah diri. Dikiranya rendah hati, rupanya rendah diri. Bedakan rendah hati dengan rendah diri. Ini beda tipis, rendah hati, rendah diri. Karena kebanyakan kita sekarang itu menyamakan aja, ini rendah hati. Bukan. Sayangnya yang menjadi penghalang harapan stres. Contohnya, kita ambil dunia perkuliahan. Kita kuliah nih, kamu kuliah, ingin lulus cepat. Tapi kamu kerja juga, kamu menghidupkan dirimu juga, kamu menafkahi dirimu juga. Itu mustahil adanya. Ini bisa menyebabkan terhalangnya harapan untuk lulus cepat gitu. Sedangkan orang yang mentok fokus ke dunia perkuliahan itu aja, itu lagi lagi dipersulitkan oleh dosen pembimbingnya. Apalagi kita yang kuliah sambil kerja. Wah, kacau itu. Dan saya lihat banyak kawan-kawan yang fokus organisasi sama kuliah. Itu pun telat wisudanya. Ini ciri-ciri mahasiswa yang saya rasa yang tidak ada nilai akademisnya gitu. Organisasi itu kan yang dijual ya bukan yang dijual ya. Kita diciptakan menjadi mahasiswa yang akademis gitu. Mahasiswa yang religius contohnya, intelektual, yang kritis. Seharusnya itu mendukung kita untuk wisuda cepat. Nah, jadi kebanyakan sekarang menjual nama organisasi karena kemalasan dia untuk wisuda telat. Untuk membangun relasi katanya. Membangun relasi kan ya bagus, cuman tidak terbentur oleh apa juga gitu. Tidak menelatkan kita untuk wisuda. Iya, itu pilihan masing-masing. Kecuali kita kerja itu sangat mengganggu, sangat mengganggu. Konsentrasi sangat mengganggu. Jadi pemikiran kita itu terbagi dua, stres jadinya. Nah itu yang menjadi terhalangnya harapan kita. Selanjutnya apa? Peristiwa yang tidak terduga gitu. Contohnya, kamu ingin membuka suatu usaha, tapi tiba-tiba kamu sakit. Jadi ini yang bisa menjadi penyebab terhalangnya harapanmu. Ya kayak mana mau bangun usaha, kita kan sakit gitu. Nah, peristiwa yang tidak terduga itu menyebab terhalangnya harapan. Selanjutnya, putus asa, hilangnya rasa percaya diri. Dikarenakan gagal gitu dalam membangun usaha gitu, atau dalam mencapaikan target tidak tercapai gitu. Putus asa. Nah ini jadi penghalang
harapan. Putus asa, tidak percaya diri lagi, akhirnya apa? Kita mentok di sana gitu. Kita stop di sana, kita nggak maju jadinya, karena kita asik menghina diri sendiri aja. Wah, bodoh sekali, masa itu nggak tembus gitu kan? Padahal udah ditargetkan mantap-mantap loh gitu kan. Ya kan, yang namanya usaha tentu ada gagalnya, tidak selalu mulus. Contohnya lagi, kita ambil ke lulus wisuda, lulus tentang perkuliahan. Jika tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, jadi kita emosi pula, putus asa pula, hilang harapan. Itu tidak bagus. Ini menyebab terhalangnya harapan kita. Ini penyebab terhalangnya kelulusan kita. Jadi jangan putus asa, karena ada Allah yang sudah mengatur semuanya. Allah sudah menskenariokan, sudah tertulis di dalam Lauh Mahfuz bagaimana dinamika kita. Kita hanya berusaha dan berdoa. Selanjutnya membangun kembali harapan. Nah, kebanyakan kita putus harapan setelah hancurnya harapan, gagal, hilang, semuanya hancur. Wah, serasa dunia mau kiamat. Jadi mati rasa jadinya gitu. Tidak mau apa-apa lagi. Nah, itu putus harapan, hilang harapan. Dengan cara bagaimana untuk membangun kembali harapan itu? Nah, sekarang kamu pergi ke cermin atau ambil sebuah buku, pena, tulis atau pandang di cermin itu. Yang mudah aja, tulis aja. Kamu ingin apa? Catat. Cita-citamu apa? Catat. Tapi yang penting-pentingnya saja. Contohnya kamu ingin makan. Kayaknya makan nih harus di tempat ini nih, karena udah bosen ya kan. Di sana harganya 10.000. Kalau dapat makannya 25.000 lah sekali makan. Ini harapan yang tidak penting gitu. Dan ini tidak perlu catat. Yang penting-penting saja. Contohnya, kayaknya dalam tahun ini, dalam bulan ini harus targetkan ini. Dalam tahun depan harus lulus ini gitu. Itu contohnya. Dalam dunia usaha, tahun depan atau 2 tahun lagi cabang ini harus berdiri 3 dengan jalan apa? Nah, ada jalannya. Nah, selanjutnya kamu tulis, kamu mau capai satu tujuan itu dengan jalannya apa? Dengan jalan apa? Tentu dengan jalan yang positif, bukan yang negatif gitu. Nanti kayak Pablo Escobar pula kan, nggak boleh. Kayak Pablo itu nanti ditembak nanti endingnya kan nggak baik. Kita melihat contoh yang sudah. Nah, dengan jalan apa kamu mau mencapai harapanmu itu, cita-citamu itu? Dibuatkan idopol strataknya, ideologi, politik, strategi, dan taktik, terstruktur, terschedule. Lihat, poinkan. Ibaratkan skripsi ini kita ada namanya metode penelitian kuantitatif gitu. Kita rumuskan di sana risiko risiko berhasilnya, risiko gagalnya, hitungkan. Nah, lanjut. Nanti kalau kamu sukses ya, kamu bayangkan kebahagiaan apa yang kamu alami di saat kamu sudah mencapai titik itu, sudah mencapai suatu tujuan itu. Contohnya kamu ingin jadi YouTuber gitu kan. Tidak terlalu terkenal ya setidaknya ada penghasilan lah. Nah,
dengan untuk apa penghasilan itu kamu buat gitu? Untuk membangun pesantren contohnya, untuk membantu orang miskin, membantu anak yatim gitu kan. Nah, pikirkan, bayangkan hal-hal indah, karena itu menjadi penyemangat yang bangkit di dalam diri kita. Bayangkan. Nah, apabila ini menjadi satu, membangun kembali harapan ini menjadi satu. Kamu ingin apa, cita-citamu apa, kamu mau capai satu tujuan itu dengan cara apa. Setelah itu kamu bayangkan itu menjadi satu, maka lahirlah yang namanya harapan. Itu yang lahir harapan baru gitu. Kembali lagi harapan, hidup kembali harapan. Oke, sudah membangun harapan kan. Selanjutnya kita pergi ke strateginya. Strategi membangun diri. Nah, ini yang penting, karena harapan itu bagian dari diri. Kalau tidak ada dirinya, kayak mana mau ada harapannya? Harapannya aja ada, otomatis ada dirinya. Kita bangun dulu dirinya dengan cara sayangi diri. Jangan marahi dirimu sendiri. Di saat kamu gagal, otomatis setiap orang, semua orang mempunyai gagalnya. Pasti ada gagalnya. Tidak ada yang instan. Mie pun itu kadang ada gagalnya. Mungkin airnya nggak terlalu panas, itu yang instan loh. Nggak terlalu panas, jadi agak lama masak mie-nya gitu. Kadang terlalu panas itu, wah panas banget. Saking panasnya itu jadi mulutnya kan, nah akhirnya masuk rumah sakit, nggak jadi makan mie. Nah gitu, jadi hati-hati. Jadi jangan marahi dirimu sendiri. Pilihlah apa yang terbaik untuk dirimu. Pilihlah harapan-harapan apa yang terbaik untuk dirimu. Buatlah harapan yang terbaik untuk dirimu. Berpikir positif terhadap dirimu sendiri dengan cara membangunnya. Saya bisa melakukan ini. Itu mental yang positif. Sebaliknya, wah kayaknya saya tidak bisa membangun ini. Contohnya kita ambil ke usaha. Kayak mana ya, hidup gue gini-gini aja gitu. Bagaimana ya cara membangunnya? Modal gak ada, warisan gak ada, semua gak ada. Itu kan yang menjadi problem kita saat ini, kebanyakan gitu. Walaupun ada sedikit-sedikit yang punya, otomatis ada juga yang tidak punya gitu. Jadi itu mental yang negatif, yang dimana membenci dirinya sendiri, membenci dirinya sendiri, slave heart gitu. Jangan sampai seperti itu. Cintai dirimu, sayangi, dan cara bangun mental positif. Saya bisa membangun ini, kan uang nggak ada, kan bisa dicari. Dan cara apa? Bisa pinjam kalau nggak ada, atau cari orang yang mau berinvestasi. Itu bangunkan relasi. Ya susah. Turunkan ego, rendahkan. Bukan rendah diri ya, jangan sampai mau direndahkan. Rendah hati namanya. Menurunkan ego kita itu untuk kebaikan diri kita, itu rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri ya semena-mena aja, seenak-enak aja, itu rendah diri. Itu gak bagus juga buat membangun diri kita. Itu kan sekarang kita bahas strategi membangun diri gitu. Jadi bangun mental yang positif. Saya bisa melakukan ini, saya bisa membuka ini, targetkan dalam bulan sekian, tembus sekian gitu. Selanjutnya, jadikan harapanmu tantangan.
Nah, tertantang aku melakukan ini. Masa nggak tembus? Kita bikin usaha, kayaknya harus 3 cabang nih, 1 titik di sini, 1 titik di sini, 1 titik di sana. Pasti bisa, sesuai jalannya, ada jalannya, dengan cara berusaha. Buatkan jalannya apa, butuh modal berapa, butuhnya apa aja, jalan, bikin jalannya sesuai dengan usaha yang mau kita buat. Begitu caranya. Selanjutnya, jadikan harapanmu tantangan. Ya, yang tadi contohnya mau lulus nih, kita ambil contohnya lagi. Mau lulus wisuda, mau lulus kuliah, ya kan, mau lulus tahun depan, dan setelah itu lanjut S2 gitu. Nah, ini tertantang, ya kan, buatkan tantangan dan jadikan harapanmu itu tantangan gitu. Ya, kita tamat SD atau tamat SMP, mau lulus S2 itu kan tidak rasional, tidak mungkin, iya kan, kecuali kita sesuai jalannya. Nah, lihat kisah-kisah orang sukses sebelumnya, bagaimana dia berproses, berteman dengan orang yang telah sukses gitu. Ambil pelajarannya. Lingkungan juga menentukan ini loh. Jika lingkungan toksik, tidak mendukung, itu kalau kamu tidak kuat, kamu akan mudah rapuh. Itu. Kadang kamu harus menggunakan sikap, seni bersikap bodoh amat. Sesuaikan pada tempatnya gitu. Tapi jangan pada orang yang sayang kepadamu. Ingat, jangan pada orang yang sayang padamu. Bersikaplah pada tempatnya. Nah, jadi jangan sampai, ini penting nih, jangan sampai kurang istirahat. Ini strategi membangun diri juga. Jangan sampai kurang istirahat. Istirahat ini sangat penting. Tidur. Kalau saya tadi udah tidur. Karena udah dijadwalkan jam tidurnya kapan gitu. Masa-masa tenang, masa sunyinya kapan gitu. Selain itu olahraga. Ada yang hobinya apa? Hobinya boxing gitu ya kan. Bisa olahraga. Hobinya gulat, olahraga juga. Hobinya futsal, bulu tangkis, ya kan. Kalau bagi yang udah punya istri, punya kan lain pula olahraganya. Nah, oke, kita lanjut. Usahakan tertawakan dirimu sendiri. Jangan terlalu kasar. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Usahakan tertawakan dirimu sendiri. Sebelum kamu keluarkan senyum di luar, senyumlah ke dalam dulu. Itu kata orang bijak. Itu kata orang arif loh. Sebelum keluarkan senyum keluar, kita senyum ke dalam. Tertawakan dirimu sendiri. Cintai dirimu, sayangi. Bagaimana orang lain mau mencintai dirimu sendiri sedangkan kamu tidak mencintai dirimu sendiri? Iya kan? Kan gitu logikanya. Oke, kita lanjut. Usahakan lingkunganmu mendukung. Ini lingkungan ini sangat penting. Lingkungan. Kalau kamu tahu lingkunganmu toksik, contohnya kamu mau bikin usaha, orang tuamu tidak mendukung, lingkunganmu tidak mendukung, gini tidak mendukung, usahakan dirimu kuat. Jika kamu tidak kuat, lengah sedikit, setan itu akan mudah untuk merapuhkanmu gitu. Walaupun sekuat apapun kamu gitu kan. Lingkungan ini sangat penting. Carilah lingkungan yang baik buat membangun dirimu ini. Oke, terlanjut ketuhanan ya. Tuhan sangat berpenting ini dalam membangun diri.
sangat berperan penting, karena Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sangat sayang. Jadi libatkan Tuhan dalam prosesmu, baik membangun diri, membangun harapan, libatkan. Karena tidak jauh dari Allah gitu. Karena Allah lah tempat kita berharap yang sebenarnya, yang sejati. Selanjutnya, itu kata orang bijak, kontrolkan harapan. Ini kontrol. Controlling ini sangat penting. Kontrol, usahakan jangan sampai ada yang berlebihan, jangan sampai ada kekurangan. Kontrol sesuai kadarnya masing-masing. Letakkan di posisinya. Contohnya kamu apa? Udah dibilang tadi, contohnya tamatan SD, harapannya mau S2, itu kan gak mungkin. Jadi kontrol harapan itu penting. Jadi selanjutnya itu, setinggi apapun harapan, kuncinya adalah usaha. Usaha. Saya tekankan usaha. Ini kuncinya. Setinggi apapun harapanmu, kuncinya usaha. Kalau kita sudah berharap, sudah memetakan, saya akan melakukan ini. Kalau tidak ada usahanya, tidak ada hasilnya. Karena kata orang bijak, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi usaha ini kuncinya. Selanjutnya doa. Doa itu sangat penting. Itu adalah pendukung, ya. Ibaratkan dalang ya. Ini doa ini dalangnya. Wayang itu tadi usahamu gitu. Sedangkan usaha adalah untuk mewujudkan. Doa itu penting sebagai pendukung. Usaha untuk mewujudkan gitu. Contoh gini. Kita ambil contoh ke minum. Ya. Kita mau minum nih. Ya kan? Usaha kita untuk minum, kita tuangkan air ke gelas, masukkan ke gelas, itu kan sebuah usaha. Kita minum, kita regu sampai di kerongkongan, itu batas usaha kita ya. Itu batas. Sekarang kita bicara tentang batas harapan. Kita cuman, kan kalau ada yang menanyakan batas harapan itu apa ya? Nah ini, kita ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kapan perlu dipraktikkan langsung. Ambil gelas, masukkan air, minum. Batas harapan kita itu di mana gitu? Telan. Cuman batas kemampuan kita di kerongkongan. Setelah itu urusan Allah. Nah, maka dari itu doa itu sangatlah penting. Di situ batasnya harapan kita. Begitupun dengan usaha kita. Kita setelah berusaha nih, hasilnya nggak ada, berarti belum ada doanya mungkin. Walaupun udah berdoa, berarti ada yang salah gitu, dalam jalannya tadi, dalam memetakan jalan-jalannya gitu, jalan usaha itu, ya kan? Nah jadi doa itu penting. Allah itu sangat berperan dalam kehidupan kita dan sangat sayang ke diri kita gitu. Selanjutnya itu manusia itu labil, mudah berubah-ubah. Jadi manusia itu tidak bisa kontrol sampai akhir gitu. Harapan manusia itu terbatas. Kan kita bicara batas harapan. Manusia itu terbatas gitu, harapannya. Tidak bisa mengkontrol sampai akhir. Contohnya tadi
kita ambil tentang minum. Kita cuma bisa mengkontrolnya sampai kerongkongan. Setelah masuk ke lebih dalam itu bukan urusan kita lagi. Itu urusan Allah gitu. Nah, jadi contohnya minum. Kita hanya bisa minum untuk menghilangkan rasa haus. Itu kan yang menghilangkannya Allah gitu. Bukan kita, ya kan? Nah, jadi pasrahkan segala urusan kita itu kepada Sang Pemberi Harapan itu sendiri. Dan usaha. Nah, maka Allah akan ridho di sana. Jadi, Allah sangatlah sayang. Sayang sekali kepada kita. Bahkan Allah sendiri yang mengundang kita untuk berdoa. Ya kan disuruh, memintalah kepadaku, maka aku akan kuberi. Gitu. Iya kan? Tanpa Allah, kita ini hanya jasad yang berjalan. Saya rasa cuman itu sampai di sini. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.